tiba-tiba. Dan tentunya kembali lagi itu akan bermasalah untuk satu orang, yaitu Toy. Magic is my life. Sasuke Naruto udah di PN langsung ya. Ada Suyo dan juga Lukas udah ditutup. Karet Kimi. Oke, ini punya banyak. Wait, Morbius ini ditutup dari awal oleh Alter Ego. Ini melihat dari pemilihan band and pick-nya ya, udah terbaca banget gak sih kalau misalkan emang mereka mau first pick banget nih. Ben Kalia atau Ben Haya? Better band... gimana kalau dilepas dua-duanya? Ditukar. Cocktail's been itching for Ben Nggak Kalia apa-apa. juga enak sih, itu yang gue bilang. Haya masih bisa Sebenarnya- ditabrak sama Link kan? Ya RRQ juga punya kesempatan untuk ambil Hayabusa kan, jadi ya mau gak mau Kakashi Sensei akan muncul lagi. Gila ini dia. Tapi langsung loh. Oh, Gatot Kaca, responnya Ini bagus. langsung dikasih Kakashi. 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 Kakashi Sensei. Dua pick yang akan menjadi jawaban mid lane dan roamer kah? Atau tetap akan di flex dulu nih? Cari hero experience dan juga yang bisa sekaligus roamer agar adanya overthinking kan dari RRQ di phase kedua. Ini jatuhnya yang overthinking sekarang malah Alter Ego gak sih? Karena RRQ yang malah bisa ngebawain Yves dan juga Gatot Kaca. Dibalikin. Bisa, bisa banget. Tapi yang pasti ya hati-hati dengan pick of power lah. Ketika ada Chow, at least purify gak sih? Tapi kita lihat di sini mereka langsung merespon dan bahkan ini bisa direspon balik oleh para pasukan dari tim RRQ dengan Godland. Tapi ternyata mereka memilih Kara Varsha terlebih dahulu. Wah ini dia. Sebuah respon yang menarik ya. Karena dengan adanya Yves dan ada Varsha juga jaraknya akan imbang. Tinggal gimana caranya mereka memilih teritori untuk team fight dengan Real World Manipulation atau dengan adanya Feather Strike. Bisa. Masuk di fase ban yang kedua. Kemana nih arah banningnya? Bakal menunjukkan Moskov Kari. golden yang ditutup, tapi sama-sama rugi ya. Ya Moskov, Kari, Iritel, Granger, Untuk Alter Ego, entah kenapa gue suka Cloud, Be. Cloud. Wow, Arvi, Cloud ya. Tapi masalahnya ada Hayabusa, landing jauhnya udah bakal kepegang kan. Mendingan ambil hero team fight gak sih? Balik lagi ya kayak tadi ya, misalnya sempat ada Bruno yang dapetin game. Iya. Kayak Bruno atau mungkin Clean untuk bergerak dengan 4-1 untuk Alter Ego. Aku merasa itu bakal jadi option yang bagus banget. Bisa. Untuk Alter Ego sendiri juga mempersempit pool hero Idoka masih. Gatotnya masih flex loh ini. Wow, tapi lihat AE menang, Kodelwin traktiran. Wah Waduh, iya, waduh. bener gak? Tapi tadi kita lihat Noval sih nggak interview ya. Bentar. Aman diem ya dia. Tapi Benar. sebelahnya tadi Alter Ego menang, Kodelwin senang, kita naik gaji katanya. Iya, itu Wah. mengarep Wah. namanya. Itu mengarep, tapi kayak kenal itu. Iya makanya. Kayak kenal orangnya ya, dicatat Iya. ya kawan-kawan ya. Waduh. Dicatat yang itu. Franco. Wah, respect is the key bro. Iya. Iya, dari Udah sempet diacak-acak ya sama jadi game yang pertama. Jadi buat sekarang Granger juga ditutup. Udah terlihat tadi Maniac Granger, Kari Savage, ya udah terlihat banget emang Arvi potensial banget dengan hero-hero seperti ini. dan ini bisa dibalikan karinya di tangan dari RRQ. Ah, menarik. Karena ada Hylos di depan sana. Bisa makan front to back juga. Iya, front to back juga Ada Gatot mainnya. Kaca kan yang megang. Betul. Atau pick off lagi kayak mungkin Franco gak bisa ambil Badang. Gatot, Badang Gatot boleh. Chip Badang nggak sih? Gatot Kaca. Tutup chipnya chip nggak sih? Ya, Cici. Cici experience. Oh, ini kayaknya Hylos sih yang bakal tertuju untuk XP lane ya, jangan-jangan. Iya, ini makanya kalau dia ESD dia bisa main kari juga ya. Kalau mau. Kari Cici ya jadinya ya. Itu Kalau bakal memang, kuat banget. kalau memang ya Gatot Kacanya ini mau di roamer, XP Hilda kayaknya bakal jadi jawaban juga nih. Tapi Badang dulu kan. ya, Badang Gatot Kaca udah klasik combo lah. Itu udah kayak kalau boleh jangan dipisahkan gitu loh. ditembokin kena Ioji nggak bisa kabur kan. Waduh, Udah. Itu dia. Pas banget itu. Dan jangan lupa Ioji bisa ketemu dengan kawan-kawan ya buat secure posisi. Karena kita tahu lawannya Hayabusa. Jarang loh Hayabusa bikin tough boots. Benar. Pasti bikin sepatu badut. Jadi sangat memungkinkan untuk ditangkap nantinya. Dan sekarang kondisinya, kalau dia dibikin dilematik antara dia harus pakai tough boots atau magic shoes. Ya kalau jujur Magic Shoes emang bagus. Akan mempermudah quad shadow-nya. Harus. Tapi balik lagi, lihat lawannya dulu nggak sih? Ini ada Badang loh. Gak. Hayabusa cooldown. Tough boots gua. Gak. Berarti lu bukan jiwa Hayabusa bro. Oh. Bukan. Saya bukan Mungkin. jiwa Hayabusa. Karena jiwa ninja. Jiwa ninja tuh jiwa harus saya udah cepat. pastiin jelas bos. Hah? Dengan sosok saya seperti ini masa nggak tahu. Oke, tapi Cloud, itu dia yang aku bilang oh heavy sih. Tigreal ya, gak di ban tapi di deny pick. Jadi mereka tetap dengan membawakan banyak banget split push metode,
tapi di react juga dengan adanya reroll manipulation, Oh, implosion, dan juga adanya glorious pathway. Apakah tiba-tiba ada wang-wang kali ini? 1-1 juga bagus. Tapi Ada ingat, 1-1? tapi ingat kalau 1-1 ini high velocity grill bakal bener-bener kuat banget di late game dan Betul. bisa banget untuk nge-handle damage dari 1-1. Matrix lagi kah? Atau Moskov? Dia butuh marksman yang punya purify. 1-1. Udah pasti 1-1. Ya, hati-hati dengan Shadow Kill ya. Kalau misalkan ngelepas dari quad Shadow-nya bisa. Tapi kalau misalkan udah kena Shadow Kill-nya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan hati-hati dengan level 4 Cloud juga. Karena ketika Cloud berada di level yang keempat, dia tinggal Blazing Duet di tembok. Biar gak bisa dipukul sama 1-1-nya nanti. Landing akan sangat menjadi penentu untuk di game yang ketiga. Kita melihat banyak sekali matchup yang menarik. Karena balik lagi, dari area gold lane, jungle, mid lane, EXP, dan roamer. Semuanya saling bisa nge-react. Tinggal gimana setupnya, gimana eksekusinya. Karena kalau dilihat-lihat, hanya Rins yang akan menggunakan Purify di sini. Iya, iya, iya. Dan 1-1 tentunya dengan Needle of Flower. Nggak perlu Purify. Oke, one last game. Cuma ada dua pilihan. Alter Ego mendapatkan tiket playoff atau RRQ makin lebih kuat untuk menuju ke harapan bracket. So Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Itu dia, pembuktian ya. Secure tiket ketiga atau semakin dekat ke playoff. Tapi buset Flicker. Oh my God. Agresif sekali. Buset, buset, sabar, sabar. Dreams. Tapi kita lihat di depan sana, nampaknya first spot Oh, didapatkan Hijume? oleh West. Dan Hijume bahkan yang berhasil mendapatkannya. Agresivitas tanpa batas untuk para pasukan dari tim RRQ dan juga Alter Ego. Wait, ada poke dari Joy-nya kah? Atau karena kebanyakan nahan damage minion aja? Pasif Rinse tadi, ada patokan dari burung. Iya, iya, maksudnya Dreams yang ngebuka dengan Flicker Secret Hammer kan? Yes. Ya, ya. Tapi Kayaknya Hijume tumbang. ada react dari Idok deh kayaknya. Sama Revitalize ya tadi. Revitalize, Trigger, Purify juga. Oh, tapi lihat di depan sana, Arfi! Nyaris, nyaris. Oh my God, almost is never enough. Tapi tentunya kali ini langsung mencoba dibalikan kembali keadaan posisi dari seorang Arfi. Toy, dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Tadi juga ada satu sosok dari Sosujin ya, yang membuat dari Toy ini confident sekali untuk bisa melakukan sedikit push di area top lane. Dan menang spell juga kan dari Toy-nya sendiri. Ini dia, classic talent untuk 1-1. Ada cooldown reduction untuk spell ya. Dan ini akan berpengaruh juga dengan Wind of Nature, jangan lupa. Tapi untuk Rine, dia bermain dengan super agresif. Bahkan, Oh my God, lihat di depan sana Ido masih coba untuk bertahan. Tapi karena Revitalize, nggak ada following up damage dan Rine. Wah, tapi dia emang jungle yang benar-benar menunjukkan kualitasnya, menunjukkan permainan yang terkalkulir. Tapi di depan sana para pasukan dari tim RRQ membuat Sosujin berada di level 3. wah ini intensitasnya benar-benar berbeda ya. Sekarang kayak jadi lebih digalakin sama Alter Ego. Mereka ingin memenangkan early match-up-nya. Karena tanpa adanya electrifying beats untuk menuju ke area turtle akan repot untuk RRQ. Bahkan lihat di area top lane, Toy-nya gantian kali ini kesusahan. Blazing Duet sudah di tangan dari seorang Arfi. Depan sana tidak ada Coach Shadow untuk arah belakang depan Rine. Berarti bisa dengan Outfire Rinse dengan adanya satu tetesan dan Fish Flag from Dairon. Itu dia momentum yang ditunggu-tunggu oleh perpasukan dari tim RRQ dari seorang Dairon. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego mereka mendapatkan satu momentum atas Rinse. Setidaknya Kuat banget at least nggak ada lagi korban jiwa tambahan. Ya, spell yang keluar sangat banyak ya Nino dengan Revitalize. Dream, Flicker, Implosion. Tapi itu busting yang bisa dilakukan RRQ juga. Mereka kehilangan turtle karena Sosujinnya under dan mereka dapetin poin kill yang setara. Wah ini dia. Diimbangi dengan point kill ya. Walaupun tadi ada Steel Turtle tentunya yang didapatkan oleh Alter Ego karena mereka start duluan. Pencurian di awal game membuat mereka mendapatkan snowballing. Tapi tentunya battle spell yang akan kita lihat selanjutnya. Untuk team fight sepertinya akan sangat minim sekali. Mungkin akan cenderung lebih pasif untuk 2 menit ke depan bagi RRQ. Tapi untuk Alter Ego ini waktunya mereka buat ngegas. Iya. Ini 2 match disuruh track-track luar biasa sekali match ini ya. Ya harus dipaksa Ji. Pecah banget tuh 2 match ini. Tapi lihat daerah di belakang sana bakal coba untuk memasakkan dan satu buat Shadow Kill. Masih belum bisa menumbangkan sosok dari seorang Rine. Dibalikin. Rinse. Nggak Kayaknya nyampe. kalau memaksa dengan Feather Strike gak worth it banget sih. Karena gak nyampe. Sedangkan Hijume bisa balikin kembali keadaan yang dia miliki. Kalau Curse Crow-nya kena tadi tumbang. Tapi sayangnya nggak nyampe ya untuk range-nya. Tidak ada Shadow Kill, tidak ada Retribution. Informasi yang bisa diberikan untuk teman-teman dari RRQ. Tapi seenggaknya nggak akan ada team fight di area setup objektif. Jadi kayaknya masih aman aja untuk Rine-nya terutama. Flame Retribution juga akan ready di waktu yang tepat. Tinggal kita tunggu aja sih arah Sosujin sebenarnya.
Karena dari tadi dia yang terkena pressure kan. Dan kalau kita ngomongin item, kayaknya Tough Boots dari Setsujin ini yang akan ngejawab nanti bagaimana heavy CC yang dibawakan sama Aldrigo. Untuk top lane, Cloud salah satu hero yang enak loh untuk menghindari soal petnya One One. Oke. DMI udah jadi jawaban. Tapi lihat di depan sana mereka memasahi Jume. Trigger for defensif, mundur ke arah belakang. Dan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka berbeda dengan Idok. Ingat, Avatar of Godin masih selalu menjadi sebuah jawaban untuk mundur dari World Manipulation. Juga sudah dikeluarkan bersama dengan Clearance Pathway. Ini tandanya para pasukan dari tim RRQ bisa membalaskan kembali Tima dan Setsujin. Gagal dengan retribution-nya. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban, tapi lihat dan Rene menutup jalan Blazing buat Tromba Arfi. Riz tumbang begitu saja, nggak bisa di follow up. The Blazing buat Tromba Arfi. Itu dia Tapi satu poin kill yang mahal. menjadi finisher pastinya, hadir di waktu yang tepat Arvi. Dengan Blazing Duet, Cloud versus One One, yes. Cloud akan lebih ready dengan Blazing Duet yang lebih sakit pastinya. Dan siap untuk join. Wow. Team fight yang sangat-sangat menarik tentunya. Kemenangan besar untuk Alter Ego dengan Battle Retribution juga di tangan dari Rin. Sekarang early game-nya dipegang temponya. RRQ yang sedang kebingungan harus melakukan apa. Terutama untuk Shadow Kill yang ada di level yang kedua. War Axe ternyata first item priority. Dan untuk sekarang apakah ini akan menjadi solusi semenjak kita melihat emang banyak banget yang bisa menangkap ke arah Hayabusa. Tapi Rine tetap mendapatkan jalannya untuk kabur. Oke. War Axe bukan Hunter ya. Langsung ke arah War Axe dan range pun udah jadi glowing. Seenggaknya anti-regen, life band udah ada. Starlium untuk Setsujin. Damage yang udah mulai ada. Tapi ini benar-benar game yang di bawah farming loh. One One versus Cloud, Haya versus Joy. Iya. Kayak butuh Makanya waktu banget dua-duanya. Tinggal menunggu momentum dan setup sih. Karena semakin lama game berjalan dua-duanya semakin punya item. Midnya juga scaling kan? Ya midnya juga butuh item yang lebih memadai selain Glowing Wand. Tuh adanya Wishing Lantern akan sangat membantu sekali untuk menumbangkan lini depan yang sangat kokoh kalau boleh jujur ini. Gatot Kaca Badang, Hylos Tigreal. Ini semuanya super strong loh di lini depan. Iya, ini frontman yang betul-betul bisa bertahan sampai late game. Apalagi dengan dua-duanya pakai spell Revitalize kan. Bakal Oke. lebih enak lagi, tapi top lane lihat. Top lane ketika ada Turtle ini menandakan Toy yang dalam bahaya. Kenapa Toy dalam bahaya? Karena semuanya akan berpusat di sana dan Arfi balik lagi. Dia bisa join team fight dengan Blazing Duet yang dia miliki. Dengan damage yang lebih pasti ya daripada One One di awal. Ya memang kelas bawah tank berbahaya, tapi Blazing Duet lebih pasti untuk segi damage. Dengan kondisi 2000 gold difference ini akan membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kelabakan. Dan satu hal yang mungkin bisa diperhatikan, lihat Arfi di arah top lane. Hampir saja. Dan langsung ada Shadow Kill di depan sana. Sosok dari Setsujin berhasil menghindari damage dari seorang ini. Tapi Rini No retry? ada informasi yang sangat mahal. Tidak ada retribution. Apakah Perfect Tartonnya bakal diputus? Karena lihat dari Setsujin juga nggak langsung setup ya. Karena Rivernya tetap dipegangin, gak dikasih kendor sama sekali pressure dari Altrigo. Tanpa retribution, gak jadi masalah. Setup Turtle tetap dipegang. Frontlanernya tetap keras. Oh bawain show. Oke, tapi lihat ketika bawa show, Idok untuk ke arah belakang. Damage terus sakit, sepakat di depan sana, Idok masih coba untuk bertahan di depan Nino. Avatar of God yang tidak mau terlalu terburu-buru, tapi membuat sosok di fight dan Toy di depan sana mencoba untuk bertahan. Blazing Duet! Hilang itu saja Arfi berhasil mendapatkan satu poin kill bersama dengan para pasukan dari tim RRQ lainnya. Dan di sana Dairan semaksimal mungkin bertukar dengan gold laner, tapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh seorang Dairan. Memiliki arah belakang dan Nino, damage dari tembok bahkan gak cukup untuk menumbangkan sosok seorang Nino. Iya. Kalah jumlah bisa dibilang karena Setsujin masih ada di bagian bawah tadi. Pilihan terbaik emang untuk split push. Gak bakal sempet juga Setsujin lari ke atas tadi. Ya udah pasti ya bakal telat dari segi hadirnya 5 lawan 5. Surprise! One by one situation kali ini dengan Setsujin melawan Rini. Oh, Shadow Kill ready. Shadow Kill apakah ready kali ini? Dan nampaknya para pasukan dari tim RRQ sadar akan hal tersebut dan memilih untuk mundur dan back off. Kayaknya bahaya juga sih kalau dipaksa untuk Shadow Kill ya. Karena ada Little Wonder takutnya ke transfer ke sana untuk burst dari Shadow Kill-nya. Dan gak ada shadow lagi dari habis kan. Iya. Buat shadownya. Jadi lebih baik milih untuk mundur dan setup ulang dari Altrigo. Akan mendapatkan banyak sekali keuntungan objektif di top lane termasuk juga dengan kill dan turtle. Kali ini untuk menuju ke area Lord, Altrigo lebih diunggulkan. Tinggal bagaimana setup selanjutnya, Implosion Flicker kah atau jangan-jangan mengusir mundur RRQ dengan Glorious Pathway. Dua-duanya bisa melakukan inisiasi dari Altrigo. Karena available sih nantinya Glorious Pathway. Oh, cepet banget. Tapi lihat Rins, bakal coba langsung dikejar begitu saja Glorious Pathway.
terbuka, informasi yang cukup mahal, tapi kalau ngomongin calculate nanti Lord akan ada lagi. Sudah available lagi. Masih aman. Sementara lihat dari farlane-nya dulu nih di bagian top lane. Bakal menjadi farmingan tambahan untuk Rin ya. Rin gak ada yang bisa pegang nih. Match-up-nya bakal gak imbang ketika Joy berhadapan dengan Hayabusa. 1 lawan 1 berat banget. Gak ada Winter juga. Ya. Harus berharap shadow kill-nya ke transfer ke 3-4 pemain ya. Jadi nanti nggak bakal ada damage tentunya dari Hayabusanya Rin. Tapi kalau laning jauh kayak gak bakal ketemu gak sih 3-4 pemainnya. Iya dia. Makanya lebih ke defensif aja. Dia akan menunggu dulu minionnya bisa di-clear. Udah nanti akan team fight-nya dari grup di Lord lagi. Tapi harus hati-hati juga nih buat Rin. Harus ada beberapa pertimbangan kalau misalkan kayak ketemu sama Dairon mendingan di skip. Karena dia juga pakai Magic Shoes di sini. Oke. Sementara mini stun dari Dairon tentu bakal ngerepotin buat Hayabusa. Feder Estek telah keluar di saat ada Lord muncul. Ini menjadi sebuah pernyataan untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Dia lebih valid lagi untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Dan Vision terlihat, ada Council di depan sana. Implosion! Dari Triton Blessing dua tidak bisa di-follow dengan damage yang terlalu sakit sebenarnya Toy belum terbang. Dan bahkan tidak ada lagi jalan untuk terbang. Triple kill from Arfi. Walaupun Chateau didapatkan, tapi para pasukan dari tim Arfi dan kawan-kawan mereka berhasil mendapatkan Lord. Blessing duel from Arfi. Triple kill yang on point. Benar-benar luar biasa. Permainan rookie yang benar-benar confident sekali menunjukkan kualitasnya. Itu dia dibuka dengan implosion tadi ya. Di waktu yang begitu tepat tapi Rin. Hati-hati, watch shadow, shadow kill. Dan Solo kill. Solo kill from Rine. Ini dia jungle berdarah panas. Berhasil mendapatkan jungle berdarah dingin. Sotsojin. Ya ini. Kelihatan sih tadi dengan timing yang ditunggu banget. Dan sekarang Lord ini cukup berbahaya. Gold memang hanya 2000. Mid juga masih ada, high ground defense juga ada. Tapi seenggaknya pressure-nya bisa nih untuk pegang zona. Dari RRQ menjadi zona aman untuk Alter Ego. Dan gak cuma itu sih, ini udah ada Blade of Despair dari Rine. Siapapun yang terkena shadow kill, apalagi pas banget kalau ada Flame Retribution. Udah pasti kemungkinan besar kalau dia sendirian bisa ditumbangkan. Lihat, jangan lupakan dari tadi sebenarnya yang impactful adalah Arfi. Lihat betapa kuatnya damage yang Arfi berikan dan gak ada yang fokus ke Arfi dari tadi. Ya karena balik lagi, Implosion lini depan pun udah pasti bakal kena damage yang eksplosif untuk front line. Yes, betul sekali Trims. Lagi-lagi menjadi salah satu sosok yang mungkin bisa mendapatkan MVP of the game untuk di game yang ketiga. Tapi dikejar-kejar banget sih tadi. Lihat pergerakan dari Rin. Dia ngincer banget Sujin. Tapi ke depan-depan udah start tadi loh. Udah ditungguin. Dan lihat, Toy-nya aja nggak bisa take off. Nggak ada satu weakness point lagi. Arfi dia punya Winter Wow. Crown, Nino juga punya Winter. Semua hanya untuk menghindari Toy. one-one dari Toy. Oke, Toy belum ada jawaban tapi lihat Dairon! Tanpa following on damage tempat sana blasting from Arfi. Winter masih bisa bertahan para pasukan dari tim RRQ. Berhasil mendapatkan Arfi tapi nampaknya seorang Hayabusa berhasil RRQ. mendapatkan shutdown dan oh my god! RRQ membalikkan kembali keadaan dan shutdown! Ini bencana, my god! Alter Ego terlalu terburu-buru. Mereka seperti biasa, how to end. Masih menjadi PR untuk Alter Ego, maju terburu-buru. 4 poin kill. Semua usaha dari Alter Ego untuk pegang gold hilang dengan satu momen. Tapi lihat Susujin di sana berhasil melakukan cutting. Dan Purple Buff bahkan memiliki Hayabusa bahkan coba dihajar oleh Susujin dan kawan-kawan. Hayabusa tanpa Purple Buff itu berat dan replaynya silakan Profesor. Ya ini dia setup dari Dairon dan juga Idok ya yang selalu mengancam lini belakangnya. Bahkan tidak sempat untuk Winter karena terkena efek dari mini sisi. Karena di belakangnya itu ada tembok. Jadi itu adalah blazing duet yang cukup awkward. Karena nggak ada yang kena untuk lini depannya. Dia ini mau Winter duluan tadi, Be. Iya tapi balik lagi. Karena stun terus. Di belakangnya ada tembok. Idok really, dia akan ngebuka. Wah, sakit Tapi banget. ini besaran itu dia, this is Captain Toy speaking ready to take off. Untuk ke arah belakang bersama dengan blazing duet mereka kehilangan dia depankan. Ditabrak kembali Arfinya oleh para pasukan dari tim RRQ. Susujin mengamuk, sang darah dingin. Jungle dari RRQ berhasil meredamkan kepanasan dari seorang Rine. Dan ini menjadi keunggulan loh, 2 ditukar 2 tapi gak ada damage dari Alter Ego. So, Susujin. Oke, Susujin memasang ke arah belakang, mendapatkan implosion, tapi damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Lord menjadi sebuah pilihan utama untuk Susujin nampaknya. Wah covering fire-nya bagus banget. Susujin maju ke depan, men-trigger untuk implosion dan bahkan dibalaskan lagi dengan Rins yang membuka Feather Airstrike. Free Lord untuk RRQ.
Gak bakal ada kontes karena lagi-lagi pertukarannya 2 untuk 3. Menang dari segi kuantitas. Wah, Arfi ternyata menjadi target dari Sutsujin loh. Iya, karena Target critical damage. utamanya, iya. Burst damage kan hitungannya dari Joy. Tapi ini satu momen saja loh, satu momen. RRQ membalikan semuanya. Wow, kukira semenjak adanya RV, pasif AS sudah menjadi mitos. Ternyata kali ini masih dengan satu fatal mistake. Dan masih merging bersama dengan Lord di bagian bottom lane. Toy sudah punya si Halberd. Ini akan menambah lagi daya dobrak untuk menuju ke front line. Tapi masih ada high ground defense, jangan lupakan Hijume. Ya. Dengan long range damage, RV dia bisa kontrol poke damage karena Lord seperti ini. Udah setengah HP udah lumayan banget. Ya, alter ego Justin alter ego ya kalau kita bisa lihat ya. Tapi Venom Strike memukul mundur Dreams. Sakit banget. Terlalu sakit di depan sana. Tidak ada following up damage dan memilih untuk sedikit lebih fokus dengan seluruh minion yang mereka miliki. Membalikan turret yang ada. Walaupun masih ada staking minion di top lane, kayaknya mereka tidak mau terlalu terburu-buru ya. Ya, karena mereka dari momen minus, sekarang udah plus. Jadi mereka juga sadar, oke ini udah maksimal yang bisa kita dapatkan. Wah, Sutsujin udah Winter. Dia respect dengan yang dimiliki dari seorang Rini. Ya. Menghindari shadow kill ya. Apa Iya. blessing dua? Mungkin ada blessing juga boleh. Tapi mungkin concern untuk solo kill tadi ya. Ketika Rine mampu untuk men-shutdown bagaimana gerakan dari Sutsujin. Dan sekarang tinggal menunggu apa yang akan dilakukan sama Alter Ego dari bottom lane. Oh, shadow kill Dairon! Solo kill yang berhasil mendapatkan Dairon dengan sangat mahal. Lihat, teriakan langsung ada back off untuk para pasukan dari tim RRQ harusnya. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tidak boleh terlalu memaksakan. Ingat, masih ada Winter Crown. Itu dia ya, 1-1. Bukan hanya crossbow of tank yang mengerikan dari 1-1. Tapi basic attack plus mobilitasnya itu loh. Itu yang mematikan sekali. Dan si Halberd ya, jangan lupa untuk tank seperti Nino ini akan sangat mudah sekali Iya. untuk dirapuhkan. Arvi, Malefic Gun berarti tentu dia akan menembak dari jarak yang lebih aman. Belajar dari pengalaman di bagian top lane tadi ya. Ya. Dan penggunaan Winter juga yang harus pas sih. Gak boleh terlambat, tapi gak boleh terburu-buru juga. Wah, luar biasa. Match 1, match 2. Memang tiada kendor MPL Indonesia ini dia. Pertandingan tabrak gaming yang tiada kendor membuat para pasukan dari tim RRQ dan juga Alter Ego mereka masih coba untuk bertahan. Tapi kondisi kali ini dari minus dengan plus 2000 gold, ini nafas yang sangat panjang untuk mereka. Kelihatan sih. Dari RRQ juga, mereka cukup damage loh. Itu yang harus diperhatikan. Implosion dari Dreams menjadi kunci satu-satunya. Tapi sekarang apakah masih bisa untuk makan depan? Oke, Dreams? tapi nampaknya Dreams di depan sana. Mundur ke arah belakang. Implosion telah dikeluarkan untuk nanti saja. Kalau telah dikeluarkannya sekarang, wah itu bahaya sekali. Ada baiknya implosionnya nanti ketika mereka udah lihat semua posisi dari tim RRQ, Profesor. Ya, ini kalau aku sih nangkepnya emang mereka nggak ada yang bisa bukain map secara pasti selain Nino ya. Karena sekalipun Nino open map, takutnya pertukaran darahnya nggak worth it. Bisa tumbang malah. Atau Tumbang. seenggaknya nge-bait Winter. Tapi enak banget Tris nih. Padahal strike-nya, poking-poking aja tuh gak masalah. Gatoinya berani banget dia. Dia menang race juga tapi Council Dreams. Oke, Ketahuan. Seal ketahuan kali ini. Informasi yang sangat mahal adalah satu, Dairon itu udah seperempat darahnya hilang. Itu lumayan loh. Belum lagi Dairon gak sekeras itu ya. Iya, Dairon gak sekeras itu, tapi Ido merasa menangkapkan Nino dengan apa tarafkan dia di depan sana. Venom Raster dikeluarkan, tapi lihat Sutsujin mentargetkan seorang Rine di sana dan crossbow of tank. Blazing duet from Arvi. Langsung menangkap dan Dairon. What a moment from Dairon. This is Captain Toy Mickey ready to take off. Menyisakan dua member Alter Ego sekarang dalam masalah No yang way. cukup serius. No way. Apakah ini akan menjadi one strike push? No way. Ini bencana. Alter Ego telah mengumpulkan kemenangan mereka Shadow tapi kill. Shadow kill yang sangat tepat berbagi. Oh, Tapi clear. nampaknya Riz di depan sana Purify. Benar strike dan tidak bisa menghentikan pergerakan Riz. Immortality-nya pecah. Satu poking damage dan one last hit. Berhasil didapatkan. Win of the What a bait from RRQ. Dairon lagi-lagi dengan efek sisi yang dibutuhkan. Seenggaknya Alter Ego sekarang masih bisa bertahan. Mereka mengusir RRQ keluar dari base mereka. Ya tapi jangan lupa ya masih ada Lord juga dan Rine tumbang di saat ada Lord Evolve. Ini adalah kesempatan untuk mengambil satu objektif yang terpenting untuk kali ini RRQ. Oh, dicoba, Akankah mendapatkan dicoba. share gratis? Ini dia Alter Ego, saya suka keberanian mereka. Mereka mencoba di mana Arvi berada, tidak mundur ke arah belakang. Mencoba untuk bertahan, tapi Toy! Mencoba untuk melakukan following up dan Isis. Kapten Arvi, Toy! Arvi! Ready to take off dan Arvi ter-take down. Tidak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim RRQ menghentikan pergerakan Soladino. Dan Sutsujin menutup jalan. Ini bencana. No way!
RRQ berhasil membalikan kembali keadaan atas Alter Ego. Sisakan Rine, tapi ada shadow kill. Satu wave harusnya bisa di-clear. Gak bisa. Oh, Clear? dan Toy masih bertahan di tempat sana. Nampaknya Suzuki masih mau lebih dan Rine. Wipe out. Dan ini dia yang waktu yang dimiliki dari RRQ. Dan tentunya Gak cukup. RRQ berhasil membalikan kembali keadaan. One straight post Israel. Ini bencana. Alter Ego belum mampu menumpahkan sang raja. What a play, what a epic comeback from RRQ. Tidak semudah itu untuk tiket playoff yang ketiga. El Familia harus berusaha lebih keras lagi. Malah RRQ, sang raja yang lebih dekat untuk menuju upper bracket. Poin ke-11 untuk RRQ. 11 kemenangan, 2 kali kalah. Tiket upper bracket sudah jelas di depan mata. Tinggal menunggu kemenangan selanjutnya untuk Kings of Kings. Dan dengan kekalahan Alter Ego, berarti Alter Ego harus menunggu minggu yang ke-9 untuk memastikan tiket menuju ke babak playoff. Nice try untuk Alter Ego di minggu ini. Tapi what a play Alter Ego, what a play RRQ, what a nice match. Tepuk tangan dulu dong MPL Arena. Permainan yang luar biasa dan ternyata sang raja berhasil memutuskan RVIV. Dan masih dengan pertanyaan yang sama, Lim dan juga Ranger Mas. Yes. Kenapa selalu RRQ yang mengaktifkan pasif Alter Ego? Why? Berkali-kali, berseason-season. Wah, ini apakah memang ada over dari hype-nya? Udah pasti. Kayak seakan-akan mereka pengen banget nih untuk mengalahkan RRQ yang dimana chance bertahan RRQ juga masih ada. Oke, tapi tentunya Bude Clara Monster, silakan interview pemenang match yang seru hari ini. Bude Monster, silakan. RRQ one step closer kepada upper bracket. Mereka terus memperbesar chance mereka untuk mengamankan posisi yang nyaman di babak playoff. Udah ngedapetin tiket, kalian juga masih bisa bermain dengan sangat apik. Apa nih? Kalian kuncinya bisa menutup win streak dari Alter Ego bersama dengan Arvi. Badang Diren. Oh, Badang Diren. Apa yang Badang Diren lakukan, Idok? Atau jago banget badangnya. Jago banget Badangnya. Hari ini doang? Tiap hari sih. Tiap hari. Jadi kesalahan dong kalau ngelepasin Badangnya Diren. Salah nggak salah. Oh, kaliannya senang, merekanya Ya. ya senang. Tapi Idok, hari ini kita melihat adanya Franco muncul lagi. Kok cepet banget ya, baru game pertama kamu udah meluncurkan Francomu. Apakah ingin bermain Franco di hadapan seorang Dreams atau memang ada maksud khusus nih? Ya, nggak ada maksud khusus, saya misalnya pick di pertama, game 2-3 nya di ban. Oh jadi ketika ada gas. Ya buang ban aja. Buang, oke. Tapi udah penasaran, kita melihat bahwa kelincahan dari seorang Rine itu kemarin benar-benar sat. Tapi hari ini kayak kamu bisa selalu membaca pergerakan dari Rine. Apa yang kamu mungkin pelajari dari pergerakan Alter Ego nih? Ya nggak ada sih yang dibantu Diren juga udah kalau ke Rine. Tapi si Arvi jago banget. Si Arvi jago banget, jadi memang leg 1 dan leg kedua pembedanya adalah Arvi. Ya Arvi jago tuh Savage dari tadi. Yes, dan apa respon kalian ketika di Savagein sama Arvi? Nggak ada, ketawa-tawa aja. Tertawa aja, tertawa bersama. Namun Sutsujin, tadi ketawa-ketawa juga mendapatkan kemenangan 2-1 ini lagi di leg yang kedua. Bagaimana? Apakah kamu melihat ini menjadi kemenangan yang oke, susah atau mudah? Harusnya mudah sih, cuman tadi di game 2 ada call sesat. Jadi Wah. kalau Call sesat ini nih ya. Nanti kayaknya Ya. mic check bakal muncul. Ini call apa nih? Call apa? adalah nanti. Adalah nanti. Tapi berarti kalau call sesat itu yang di belakang abang marah-marah nggak tuh di game kedua? Kayaknya karena menang jadi nggak terlalu marah lah, marah tipis mungkin. Marah tipis aja. Tapi kalian bounce back juga. Kita ngelihat kamu melawan Rine yang mana jungler berdarah panas. Kembali nih beradu. Bagaimana kamu melihatnya?
Ya dia jago banget lah main assassin-nya. Terus juga gerakan-gerakannya banyak yang gak ragu-ragu gitu, jadi ya bagus lah. Dan kita juga ngelihat kalau biasanya Joy itu kesulitan ketika melawan Hayabusa. Tapi gimana caramu untuk memanage biar terus bisa survive dan bahkan memenangkan gamenya? Tadi emang kesulitan sih, cuman karena ada Diren yang bantuin jadi aman lah. Semuanya ya ini kepada Diren. Namamu udah disebut sama Jin, Idol. Kalau dari Diren sendiri, kemenangan ini karena apa sih? Karena kebersamaan. Kebersamaan. Bersama dalam hal apa nih kalau tadi? Dalam hal apa ya? Main lepas aja sih Bude, nothing tulus gitu. Nothing to lose. Dan kalau ngelihat kalian di game ketiga, itu benar-benar balas, maju mundur, back and forth, unda-undi. Gimana cara kalian untuk memaksimalkan dan ngedapetin game 3 itu nggak mudah kan? Gimana caranya tuh game ketiga kalian menang? Pelan-pelan aja Bude. Yang penting tunggu momen, terus ya udah tonjok aja. Tonjok, sabar nggak tadi? Kalian sabar-sabar atau tidak? Enggak, kita tonjok-tonjok. Oh, tonjok-tonjok. Tiada kesabaran di sini, tetap tonjok-tonjok. Padahal ini adalah match yang sangat berharga juga untuk Alter Ego. Kalian terus berjuang, di mana sebenarnya kalian benar-benar lagi di atas, lagi mengejar upper bracket, chance kalian semakin besar. Kalau dari Rin sendiri, Rins, ngelihat potensi kalian upper bracket yang semakin membesar, kalian ada nggak sih merubah mungkin strategi untuk lebih mencoba sesuatu, mengeksplor sesuatu? Mungkin ketika udah dapetin upper bracket sih, kita bakal nge-explore hero sama nge-explore semua hal lah kita ekspor. Berarti kalian mau pasti dulu nih? Ya, Sekarang belum, jadi kalian masih benar-benar memberikan segalanya nih di setiap match kalian? ya benar. Yes benar. Kalau hasil 2-1 hari ini bagaimana nih? Apakah perkembangan RRQ makin terasa? Atau up and down? Masih up and down atau terus melanjak sih RRQ? Terus melanjak sih. Sebenarnya tadi bisa 2-0 juga, cuman karena kata Arthur ada call sesat ya jadi kayak gitu. Jadi tersesat bersama ya? Ya, kalau tersesat bersama. Dan kalau habis tersesat bersama gimana nextnya biar bisa nih bersama lagi dan menuju kejayaan? Tadi kayak ada call sesat sih, kita nggak apa kayak riset lah berlima. Kayak kayak pokoknya kita riset lah di game ketiganya. Riset ya, karena kita Ya. tahu pasti akan ada hal seperti itu di setiap game, di setiap match, di setiap tim. Tapi kalian berhasil untuk cepat riset. Cepat riset kalian menghasilkan hal baik dan kemenangan hari ini juga di ujung sana. Waduh, Toy, Halo. kamu bertemu dengan Arvi di MDL 3 season berarti ya? 2, 3? 3 season, cuman kalau ketemu aja cuma 2 season dong. Cuma 2 season. Gimana kamu pada saat dulu dan sekarang bertemu dia di MPL? Sama sih, gue lihat dia ya di MDL god lane paling konsisten lah Putih. Dari pas gue masuk MDL season 8 sampai season 10. Wow, jadi masuk ke radar dari Toy. Ya. Dan dia tiba-tiba naik ke MPL, apakah memang kayak, wow dia layak untuk, Toy ngelihatnya gimana sih? Dia muncul tiba-tiba di 2 week lalu. Apa responmu pada saat itu? Gak ada sih, tapi emang layak aja di MPL. Dan hari ini bagaimana? Duel kalian bisa digambarkan gak sih kayak apa? Sesuai ekspektasi Putih, jago banget dia. Sesuai ekspektasi. Dia jago dengan Savage-nya juga. Ya, Toy kepengen Savage gak sih Toy? agak. Pengennya apa Toy? Ya, menang aja Putih, Menang aja? Ya, menang. Menang 2-1? apapun, mau 2-0, 2-1 sama aja. Yang penting Menang. menang. RRQ kalau menang jika? Apa? RRQ kalau menang jika apa? Jika Toy... Gasket marah. Waduh. Tapi hari ini tidak, minggu ini tidak, kalian terus bisa menang. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk menutup hari ini? Buat Kingdom yang nonton di sini maupun yang lagi RKK di Padang, terima kasih udah support kita dan tetap dukung kita di setiap matchnya.
Dan itulah dia kemenangan yang terus berlanjut dari tim RRQ. Mereka sudah memiliki tiket namun mereka juga memiliki kemenangan lagi dan lagi. Kingdom, sambutlah kemenangan dari tim RRQ. Wow, match yang begitu panas, match yang begitu seru tentunya. Di mana 3 game benar-benar saling balas-membalas. Namun sekarang tentunya di sini MPL ingin memberikan terima kasih untuk kalian dengan membagikan GoPay Coin secara cuma-cuma. Caranya gampang banget, kalian nanti tinggal scan, nanti kalian bisa dapetin GoPay Coins langsung. Udah punya GoPay aplikasinya kan? Kalau belum langsung download yang udah bersiaplah. Inilah dia GoPay hadiah GG. Caranya gampang banget nih. Langsung aja download atau unduh aplikasi GoPay. Lalu setelah kalian download dan punya, lalu buka kamera pada smartphone untuk scan QR-nya dan klik buka hadiah. Selanjutnya saldo GoPay akan otomatis masuk ke dalam akun kalian. Nanti QR-nya akan ada di putih-putih situ. Jadi siapkan. Ayo. Ini udah pada rame nih. Udah pada siap? Oke, kita hitung bersama-sama dari 3, 2, 1. Inilah dia GoPay hadiah GG. Wah cepet banget tuh. Wah, dari Kingdom, dari Alter Champs, semua super fans. Dapat. Pamerin dong. Mantap. Oke. Banyak banget nih ya yang ngedapetin GoPay Coins. Masih pada lagi nge-scan. Emang di MPL Arena tuh banyak kebahagiaan. Tapi yang lebih bahagia pasti RRQ karena berhasil mendapatkan kemenangan lagi dan lagi atas tim Alter Ego. Alter Ego harus mungkin menahan atau berjuang kembali untuk memperebutkan tiket playoff yang ketiga. Masih ada, berarti total dari 6 udah ngambil 2, tinggal 4 tiket playoff yang masih benar-benar bisa diperjuangkan bagi tim-timnya. So, buat kita semua pastinya penasaran bagaimana game yang benar-benar front and back, maju, mundur. Pada akhirnya dimenangkan oleh RRQ. Langsung aja kita tanyakan kepada para caster yang bertugas. So caster, what happened? Yes, gue setuju dengan seluruh para pemain dari RRQ. Arvi layak main di MPL. Layak. Permainannya luar biasa. Di saat under pressure, di saat dia owning luar biasa. Tapi yang tidak bisa dia lakukan adalah burst damage-nya dari Susujin itu memang gak bisa ditahan. Benar, targeting ya. Targeting Susujin tiba-tiba, kalau kalian lihat ya, Susujin bener-bener udah mulai targetin Arvi ketika dia tahu dia udah gak bisa menang lawan front to back. Dan terburu-buru seperti biasa sampai pasif kembali aktif. Waduh, ini masalah yang masih sama ya sepertinya ya. Tapi ya kendala emang terlihat jelas dari kubu Alter Ego. Mereka mencoba untuk melakukan endgame tapi nyatanya nihil. Dan emang terbukti balikan malah terjadi ya. Berapa kali kalau kita lihat Idok hanya menjadi umpan sehingga nanti teman-teman dari tim Alter Ego tuh source-nya habis buat Idok. Pertukarannya langsung lebih untung gitu loh. Arvi-nya bisa dimakan, Rine-nya juga bisa ditangkap. Yang otomatis ngebuat Toy-nya jadi lebih bebas. Sumpah Arvi tuh udah bagus momentumnya. Tapi memang ketika Arvi jepret, wah kelar. Dan ini dia MVP of the match. Please welcome Dairon. Dairon yang tentunya menjadi salah satu sorotan juga ya dengan adanya mini stun yang diberikan berkali-kali bahkan. Ya. Jadi kalau boleh dibilang ya, ini adalah sebuah hal yang selalu menjadi sorotan ketika berhadapan dengan Badang. Apakah memang untuk para Hayabusa lebih baik memilih ke arah Tough Boots? Oke, jawabannya kalau untuk saya tidak tetap. Karena timing. It's all about timing. Tapi tadi kejadian di level 1 kita udah lihat ternyata pasiennya level 2 duluan. Level 2 Terstrol, duluan. Energy Impact, Iya. nyala Lethal Ignition. Dan ini nih, kena banyak banget ya. Badang Dairon jago banget dan tentu semua orang pasti bakal setuju
Mau dari sisi manapun itu bener-bener langsung blazing duetnya ke stop. Arfi bahkan nggak mampu untuk nge-deliver damage ke belakang sehingga itu yang menjadi pembeda untuk di game ketiga kali ini. Ditambah adanya Peter Strike kan yang langsung nge-follow. Terus setelah itu, entah kenapa nih Alter Ego terlihat terburu-buru banget. Dia tabrak aja semuanya. Iya. Dia kayak nggak peduli apapun. Arfi masuk tiba-tiba blazing duet. Semua pokoknya kayak dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Ya balik lagi sih ini ketika di counter play ya, apalagi ketika ada gerakan dari Sensujin, itu nggak ada yang bisa nge-stop dia loh dengan adanya electrifying beats. Nah Arfi berkali-kali dia kena breaknya dari Badang Dairen. Berkali-kali mendapatkan momentum yang sangat-sangat on point sekali. Bahkan di sini sih momennya, dimana Idok menerima semua damage tapi lihat balasannya nggak sepadan sama sekali. Toinya sih aktif banget loh. Dia tahu banget power 1-1. Bukan cuma crossbow tank. Tapi cara dia ngejar, cara dia mainin jaraknya. Iya. Itu benar-benar maksimal. Nah ini bakal jadi sebuah match yang harusnya ya, kalau aku pribadi akan kutunggu lagi di babak playoff. Karena dua tim ini ya, ini gak kenal kendor loh dalam keadaan winning or losing condition. Iya, iya, Kayak iya. Alter Ego tadi, oke, dia 4 lawan 5, dia nggak dari ini. Masih mau nyoba. Benar. Itu kan something yang sebenarnya nggak semua tim tuh punya gitu loh. Benar. Seenggaknya ya, kasih pressure kan. Jangan selalu ada di under pressure. Kasihlah sesekali Kasih pressure. pressure-nya dan dia nggak ngelepasin RRQ untuk dapetin free lord. Benar. Walaupun mereka tahu, oke kita kalah jumlah, kita kalah power, tapi kita mau tahu nih, kita kuat nggak untuk melawan mereka dalam keadaan yang under gitu loh. Oke. Dan ya kalau ngomongin soal playoff, Alter Ego harus usaha lebih keras lagi nih berarti nih untuk maju ke babak playoff. Iya. Karena tiket ketiga belum sold kawan-kawan. Masih ada, tiket Masih. ketiga masih ada, tenang aja. Masih menunggu ya. Almost is never enough. Nyaris, Itu nyaris hampir banget untuk didapatkan oleh Alter Ego sebagai tim yang ketiga dengan mendapatkan total 9 match win. Tapi gua nggak heran sih kenapa Arfi naik ke MPL. Langsung jauh banget loh swingnya, gameplaynya Alter Ego. Ini- Kalau boleh jujur ya, aku malah penasaran kenapa Arfi naik ke MPL baru sekarang. Oh, oke. Kenapa baru sekarang ya? Iya. Karena jujur, gua nggak heran gameplaynya. Karena ngeliat gameplaynya adalah ketika lo di starter pressure pas kali tadi. Iya. Terus gimana saat lo owning kayak tadi? Pembuktiannya mungkin butuh waktu, Be. Jadi Iya. nggak bisa buru-buru. Gini, di awal aja udah 1-2-0. Dan tiba-tiba dari 3 death-nya itu dia nggak tumbang sama sekali loh di belakang. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Arfi gak lepas dari space yang diberikan juga nih. Entah itu dari Nino, entah itu dari Dreams. Jujur di game kali ini, pure Alter Ego yang membuka kekalahan mereka sendiri. Betul, Bisa dibilang. betul banget. Betul sekali. Karena bisa kita bilang, Araki Hoshi itu sebenarnya agak udah mulai buntu. Tapi ketenangan lah yang ngebuat opportunity dari Alter Ego ini terbuka lama-lama. Iya. Lubang kecil, lama-lama. Lama-lama, Jadi- jeblos. Jadi ada. Iya, makanya. Yang dimana lubangnya itu ditabrak Dairen. Wah, itu dia Langsung masalahnya. tadi pas banget momennya terbuka juga. Semua space pokoknya terbuka gara-gara yang adanya Beast Break. Strike yang di follow dengan Peter Strike. Oke, Yes. menarik sekali ya itu dia. What a dia. match, what a match.